Ya sudah, akhirnya aku lunasi lah itu dengan jual-jual mobil, jual-jual aset lah. Decabita, stand up comedian. Halo Dirjen Pajak nih, halo Dirjen Pajak, mumpung lagi rame, aku juga minta tolong. Aku udah bayar pajak terhutang, kurang bayar tahun 2019 sebesar 167 juta karena aku kemarin kurang edukasi. Dan ternyata masih harus bayar dendanya 70 juta. Ampun, dendanya bisa dihapus enggak? Lu minta dihapus ya? Minta dihapus kalau bisa. Emang masalahmu kenapa sih? Iya, masa gaya banget sih lu cuma stand up comedian kok pakai pajaknya segitu besar? Itulah makanya Bang Hotman, aku makanya nih deg-degan dari tadi. Lu honor lu ya? Honor lu ini dari honor? Betul, dari honor. Jadi ternyata ya stand up comedian itu kan aku mikirnya kan kurang orang awam kan, nggak tahu masalah pajak. Jadi aku pikir kalau kita udah stand up itu kan selalu mintain PWP-mu, kirimlah PWP. Itu ke TV nih, ke TV? Ke TV, bahkan aku pernah juga ngisi acara stand up di acara orang pajak. Itu waktu masih kamu kasih NPWP dan sebagainya, dapat honor. Dapat honor, udah dipotong sama mereka itu. Jadi tahu nggak dibayar pajaknya sama TV? Dibayar. Terus? Cuman ternyata kita tuh tetap sebagai orang itu yang kita tetap harus meminta bukti potong dari mereka. Kalau tidak ada bukti potong, dianggap tidak sesuai pemasukannya. Pemasukan kita tidak sesuai dengan yang mereka. Ini kok tidak sesuai. Jadi harus rapi itu pembukuannya. Begitu ya? Waktu itu kan aku masih sendiri, belum ada manajer, belum ada. Jadi artis, stand up komedi segala macam harus selalu minta bukti potong pajak dari televisi, dari perusahaan TV. Iya, sementara kita tahu lah, kayak Metro TV atau TV-TV yang lain, bukti potong pajak itu kan nggak bisa kita langsung minta. Bisa nanti sebulan atau 2 bulan lagi baru minta. Tapi saya pengen tahu, emang honormu berapa sih? Hanya potongannya aja udah ratusan juta. Pokoknya berapa honor kamu? Itu kaya juga. Kaya kecil Bang, dari tadi bahas miliaran saya deg-degan udah pucat duluan. Ini kok duit orang banyak kali lah. Aku dibahas di sini ngapain? Jadi total honormu berapa? Pokoknya jangan pajaknya aja 100 udah hampir 200 juta. Ini ngomong-ngomong kayak gini nanti ini masih nyangkut di kantor pajak nih saya nih Bang kasusnya. Nanti gara-gara ini kena lagi, makanya I love orang pajak. Aku takut nih orang pajak nanti pada ngelihat tiba-tiba makin disiksa lagi. Sekarang gini deh. Setelah kamu dikejar-kejar begini, dikejar, kamu masih harus bayar denda ya? Pokoknya bayar kurang pajaknya, kurang bayarnya hari itu 167 juta. Ya, kalau nggak bayar, itu kan undang-undang kamu bisa masuk penjara loh. Betul. Nah, tanggapan kamu gimana atas kasus Rafael ini? Kamu dikejar-kejar, sementara Rafael punya Rubicon, punya Harley, punya segala macam, hartanya sangat besar. Apa tanggapan kamu? Iya, nggak masalah sih sebenarnya. Dia mau harta, kalau memang duitnya halal, kenapa enggak? Kan nggak masalah. Cuman yang kayak aku ini Bang, aku tuh ya ini nggak usah mau bawa agama, nggak usah munafik, tapi memang agama kan mengajarkan semua aspek kehidupan. Aku tuh memang dari dulu menghindari tuh yang namanya pinjol, sesusah-susahnya nggak pinjam duit, beli cash, nggak pernah nyicil segala macam. Supaya apa? Supaya tidak berbunga dan kena denda. Tiba-tiba ada tagihan sekian pajak wajib bayar, ya udah sebagai warga negara yang baik dan dianjurkan agama, aku juga harus membayar itu. Cuman ada dendanya yang nggak masuk akal, sampai 70 juta dendanya harus dibayar. Dan sekarang kau belum bayar dendanya? Belum bayar, karena kemarin begini Bang, kata orang pajaknya, aku nih lagi nggak ada duit nih, kan kemarin 2020-2021 kan Covid, entertain kan mati, nggak ada penghasilan, tiba-tiba disuruh bayar 200 sekian juta nggak bisa, jadi aku minta cicil. Apa kata orang pajak? Lu dikasih keringanan nggak? Dikasih keringanannya cuma dicicil. Dicicil? 200 sekian itu, 200 juta itu mau dicicil nggak? Tapi kalau dicicil, kamu tidak ada kesempatan untuk penghapusan atau pengurangan denda. Jadi harus dibayar lunas dulu. Kalau kamu bayar lunas, baru kamu bisa ngajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan pajak. Kalau dikabulkan? Kalau dikabulkan, itu semua keputusannya di kantor wilayah. Memang dibilangnya begitu. Ya sudah, akhirnya aku lunasi lah itu dengan jual-jual mobil, jual-jual aset lah. Jadi pokoknya tagihan pajak udah kau bayar? Udah dibayar. Yang sekarang belum denda? Dendanya aku ajukan surat permohonan sesuai dengan arahan orang pajak. Surat permohonan dibalas sama dia, surat cintanya. Bilang apa? Ditolak. Ngerti gitu dari awal aja dibilang nggak bisa dihapuskan atau dikurangi, jadi kan aku bisa nyicil gitu. Jadi apa himbauan kamu ke Pak Dirjen Pajak malam ini? Pak, I love you Pak. Kita kan kan maksudnya janganlah, kalau ibaratnya gini lah, kan ada semboyan tuh, orang bijak bayar pajak. Orang bijak bayar pajak, tapi orang bayar pajak jangan makin dipijak gitu. Kita kan sudah bayar pajak, dendanya itu, nah ini ada balasannya lagi. Ada balasan nih? Resmi. Ya, apa dia?
Hai Kak, sesuai pasal 36 Undang-Undang HAP di DPJ dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi denda administrasi dalam hal karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan. Artinya kan memang aku hilaf nih. Jadi tahu. Kamu ada harapan dong? Ada harapan, tapi kan langsung ditolak. Terus, ini saya sudah ditolak ini. Iya, sudah ditolak. Berarti kan tidak sesuai dengan ini. Atas permohonan yang memenuhi ketentuan. Aku nggak tahu ketentuan aku apa yang tidak memenuhinya. Nah, ditolak. Nah, setelah aku tanya lagi sama orang pajak, katanya Babe masih bisa mengajukan surat permohonan kedua, ketiga. Masih bisa ada kans lagi. Oh begitu? Iya, pertanyaannya kenapa nggak di pertama aja langsung dikabulin iya, gitu? kenapa harus dipersulit lagi? Nanti yang kedua, ketiga kan jadi kiranya nunggu-nunggu kedua, ketiga kan